Halo sahabat Golan, semangat pagi. Terima kasih sudah hadir di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nainggolan. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai sistem informasi dan CBIS. CBIS itu adalah Computer Based Information System. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai Computer Based Information System. Kita lihat materi kita yang pertama yaitu mengenai definisi sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Ada sistem, ada informasi. Kemarin kita sudah mempelajari sistem itu adalah elemen kesatuan yang saling berhubungan sehingga mempunyai maksud atau tujuan tertentu, gitu namanya sistem. Nah, informasi sudah kita bahas kemarin adalah kumpulan dari beberapa data yang belum diolah sehingga dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi, gitu ya. Oke, baik. Di sini dikatakan sistem informasi yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan gitu ya. Nah, inilah definisi sistem informasi manajemen. Jadi ada di sini bersifat manajerial gitu ya. Jadi kalau dikatakan sistem informasi manajemen berarti ada konsep manajerialnya atau kegiatan-kegiatan strategi dari suatu organisasi. Oke, kita lihat definisi dari para pakar mengenai sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Ini menurut Gordon B. Davis gitu ya. Jadi di sini dikatakan kalau yang namanya sistem informasi manajemen ada konsep sebuah sistem yang menyediakan informasi dan mendukung. Nah, ini mendukung operasi manajemen. Jadi ada konsep manajemen di dalamnya dan juga pengambilan keputusan. Kalau menurut George M. Scott itu adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Hampir sama ya. Jadi ada kebutuhan manajerial dan kebutuhan operasi. Kalau tadi menurut Gordon adalah operasi manajemen dan juga pengambilan keputusan. Hampir sama sebenarnya. Oke, komponen sistem informasi itu apa saja gitu ya, sehingga terbentuk yang namanya sistem informasi. Komponennya apa saja? Yaitu ada yang namanya yang pertama pasti adanya hardware, oke ya. Yang pertama pasti sistem itu terbentuk karena ada hardware. Yang kedua di dalam hardware itu ada yang ditanamkan yang namanya software. Software itu adalah atau sistem atau aplikasi yang sudah bisa di running gitu ya. Software. Nah, dengan adanya software tadi misalnya sistem informasi apa nih? Oke, seperti di kampus ada yang namanya sistem informasi akademik untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk administrasi dan lain sebagainya. Nah, inilah software tadi. Bisa berbentuk desktop, bisa berbentuk website, bisa berbentuk aplikasi mobile gitu ya. Android dan lain sebagainya. Nah, setelah ada software, apakah software itu bisa berjalan begitu saja? Tidak. Pasti ada yang namanya database, kumpulan data. Oke ya. Jadi komponen sistem itu adanya yang namanya database. Dengan adanya database dengan software tadi, apakah sudah bisa berjalan? Belum tentu. Harus ada apa? Prosedur untuk menjalankan seperti apa, gitu ya. Jadi harus dibuat tuh prosedurnya atau tutorialnya atau langkah-langkah untuk menjalankan daripada software ini gitu ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu apa komponen lain? Apakah cukup hanya penting ada hardware, software, database atau prosedur? Enggak, harus ada yang namanya personil atau user. Jadi harus ada user yang melakukan atau mengerjakan atau yang mengoperasikan daripada software tersebut. Nah, apakah cukup itu? Enggak, harus ada saat ini yang namanya jaringan komputer gitu ya. Jadi harus ada jaringannya atau istilahnya adalah internetnya, baik itu bersifat lokal area nanti atau LAN, baik itu bersifat publik gitu ya. Jadi harus ada jaringan komputer juga gitu. Kecuali kalau software ini hanya digunakan atau user only satu orang gitu ya. Misal seperti aplikasi kasir hanya satu doang di toko gitu, itu tidak perlu jaringan komputer, hanya dia menggunakan konsep
konsep misalnya localhost atau konsep aplikasi itu diinstal atau sistem itu diinstal hanya atau software itu diinstal hanya pada satu perangkat saja gitu ya. Oke, ini komponen daripada sistem informasi. Selanjutnya tool block-nya di sistem informasi apa saja? Nah, ini tool block-nya. Yang pertama, yang pertama ada yang namanya input gitu ya. Jadi di sistem informasi itu harus adalah inputan gitu ya. Inputan ini nanti menghasilkan output. Inputan ini apa? Yaitu adalah data yang dimasukkan di awal, seperti misalnya contoh sederhana, ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem harus ada password, harus ada data-data yang dimasukkan, misal di aplikasi misalnya atau sistem informasi penjualan berarti harus ada data barangnya, data pembelinya dan lain sebagainya. Inilah nanti menghasilkan output gitu ya. Misalnya transaksi, data transaksinya harus ada, muncullah output. Output ini nanti dalam bentuk apa? Model gambar. Gambar ini karena adanya apa? Adanya teknologi. Adanya teknologi bagaimana menggambarkan dari sebuah output tersebut dari database yang ada gitu ya. Dan database juga nanti dikontrol. Dikontrol dengan apa? Kontrol itu biasanya seperti kalau di dalam database itu biasanya kita menggunakan atau di dalam logic. Jadi kontrol ini adalah logic gitu ya. Jadi ketika di dalam logic itu biasanya kita menggunakan kondisi-kondisi tertentu. Itu yang disebut dengan if ataupun case gitu ya. Jadi kita kontrol. Apa yang kita kontrol database itu sehingga apa nanti? Sehingga outputnya juga nanti sesuai dengan yang di-input atau yang diminta gitu. Oke, itulah konsep daripada sistem informasi. Nah, bagaimana sistem itu bisa dibentuk? Berarti ada yang namanya pengembangan sistem. Ada yang namanya siklus hidup pengembangan sistem atau kalau di pemrograman itu namanya SDLC. Sistem life cycle gitu ya. Oke. Siklus hidup sistem adalah proses evolusioner. Oke ya. Prosesnya bagaimana? Evolusionernya yang diikuti dalam menerapkan sistem sehingga nanti sistem itu bisa terbentuk gitu ya. Yang pertama di sini tahapan siklus pengembangan sistem. Oke. Di sini ada perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, dan juga penggunaan. Oke, baik. Silahkan lihat di atas ini. Oke ya. Di atas ini ada sebuah video saya buat mengenai SDLC. Di situ ada banyak konsep-konsep atau metode-metode yang digunakan dalam siklus hidup pengembangan sistem. Bisa dilihat ya di atas ini. Oke. Baik. Sudah muncul ya catatan di atas, itu diklik saja nanti itu langsung masuk ke video saya yang mengenai SDLC. Nah, kita lihat dari perencanaan. Nah, bagaimana kita jadi tahapan siklus ini dimulai dari perencanaan, bagaimana kita merencanakan sesuatu untuk membangun sistem tersebut. Berarti ada perencanaan tahapannya, berarti kita merencanakan seperti apa konsep-konsepnya dan seperti apa nanti yang akan kita buat gitu ya. Misalnya kita ingin merencanakan pembuatan sistem informasi penggajian gitu ya. Berarti apa saja nanti yang dibutuhkan? Berarti kita masuk ke tahap analisa. Yang dibutuhkan nanti adalah bagian ini. Kita butuhkan nanti adalah bagian misalnya dibutuhkan dalam penggajian itu ada data ini, hubungannya ini. Seperti ini. Dan konsepnya nanti seperti ini. Nah, itulah dianalisa. Kira-kira nanti datanya apa saja yang dimasukkan? Nah, itulah dianalisa, nanti dilihat. Kecocokan datanya seperti apa? Dianalisa. Nah, dari hasil analisa lah muncul perancangan. Nah, perancangan ini apa? Perancangan ini dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan desain gitu ya. Berarti desain ini atau perancangan ini bisa berbentuk misalnya diawali dengan prototipenya atau misalnya rancangan sistemnya, rancangan awal gitu ya, atau mock-up-nya. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke codingan. Kalau sudah sesuai, masuklah dia ke codingan gitu. Nah, setelah di coding selesai, nanti baru masuk ke penerapan. Penerapannya atau implementasi di sini bagaimana hasil daripada tadi yang di coding tadi yang sudah dibungkus atau di package gitu ya, itu bisa diterapkan. Nah, penerapan ini dengan apa nantinya? Penerapannya apakah misalnya contoh berbasis website, berarti nanti kita harus menggunakan hosting dan domain gitu ya.
Atau kalau dia berbasis misalnya app atau aplikasi, oh kita berarti harus membuatkan APK-nya dan nanti kita buatkan di store-nya gitu, misalnya App Store gitu ya, Play Store dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti baru bisa masuk ke tahap penggunaan atau di sini user gitu ya. Jadi penggunaan itu berarti menggunakan aplikasi yang sudah jadi atau sistem yang sudah jadi gitu. Nah, inilah siklus hidupnya. Jadi dimulai dari perencanaan, dianalisa, dirancang, diterapkan dan digunakan. Oke, itulah tahapan hidup siklus sistem. Kalau mau lebih jelas nanti lihat di video saya yang di atas tadi gitu ya. Di atas ini silakan lihat. Oke, kita lanjut faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM. Faktor yang mempengaruhi kenapa sekarang ini sangat berkembang yang namanya sistem informasi manajemen gitu ya. Karena yang pertama apa? Semuanya sekarang sudah berbasis teknologi. Oke ya. Semuanya aktivitas sekarang sudah berbasis teknologi. Yang pertama di sini adalah integrasi, oke ya, dari satu sistem ke sistem lainnya sudah terintegrasi dengan baik gitu ya, dengan adanya tadi konsep database gitu ya. Yang kedua, format tatap muka layar tampilan. Nah, format tatap muka layar tampilan ini mempengaruhi perkembangan SIM gitu ya. Artinya sekarang sudah banyak atau dengan adanya pandemi saat ini atau kemarin gitu ya, itu pengembangan SIM itu semakin kencang. Karena apa? Karena teknologi mendukung juga gitu ya. Artinya dalam bentuk rapat, dalam bentuk pelaksanaan tugas, pengerjaan aktivitas, semuanya sudah by sistem atau by aplikasi gitu ya. Kekuatan juga kompetitor itu bisa juga mempengaruhi gitu ya. Kekuatan kompetitor kita. Kualitas informasi yang dikehendaki itu semakin bagus gitu ya. Kebutuhan sistem karena emang kita membutuhkan sistem saat ini supaya lebih cepat gitu. Contoh sederhana dulu di e-tol gitu ya, itu masih pakai orang gitu ya, masih pakai apa namanya tuh uang cash gitu ya, dia harus kembalikan dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi dan didukung dengan adanya perangkat gitu ya, maka ini sebuah kebutuhan sistem harus dibuatkan yang namanya apa? Ya, e-tol gitu ya. Jadi dia langsung dipakai kartu, otomatis dia sudah mengurangi daripada saldonya dan otomatis waktunya sudah lebih singkat gitu ya. Yang ketiga, yang keenam adalah pengolahan data karena data sekarang sudah sangat-sangat besar. Jadi pengolahan datanya butuh cepat, misalnya laporan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu apa? Butuh yang namanya sebuah sistem gitu ya. Yang ketujuh adalah faktor organisasi. Oke ya, faktor organisasi artinya sekarang kalau tidak punya sebuah sistem itu dianggapnya masih istilahnya masih kalah gitu ya. Masih tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Artinya inilah faktor organisasi, artinya faktor yang harus dibuatkan yang namanya sistem informasi saat ini. Jadi yang ke-8 adalah kebutuhan untung rugi organisasi, betul, kebutuhan untung rugi. Jadi sudah diketahui berapa untung dan rugi dengan adanya sebuah sistem. Jadi ini juga dengan adanya sistem ini mempengaruhi juga ya untung rugi karena sistem itu juga nggak murah sebenarnya, mahal gitu ya. Membuat aplikasinya, membuat perangkatnya itu kan mahal sebenarnya. Cuman ketika itu di awal itu mahal, kedepannya itu akan menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Saya katakan karena sistemnya sudah cepat, penggunaannya tidak perlu banyak orang, gitu ya, tidak perlu banyak tenaga, gitu ya, tidak perlu banyak waktu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan gitu ya, karena sudah tinggal klik input datanya, maka muncul outputnya gitu ya. Kalau dulu sistem manual masih harus buat dulu inputannya, buat dulu laporannya gitu ya. Kalau sekarang enggak, tinggal klik karena sudah sistem database tadi. Faktor manusia benar karena manusia kalau menggunakan secara manual itu banyak kesalahan-kesalahan, tapi dengan adanya sistem itu terkontrol gitu ya. Masalah hukum juga ini menjadi pengembangan SIM, artinya sekarang sudah diizinkan gitu ya dengan adanya
pandemi saat ini banyak peraturan-peraturan yang mulai harus diperbaiki gitu ya. Misal dari sisi konsep pajak dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul diperhatikan juga ketika kita membuat sebuah sistem. Jangan sampai sistem itu melanggar aturan yang ada gitu. Misal seperti sekarang nih yang lagi booming adalah misalnya trading online gitu ya. Nah, itu kan sebuah sistem gitu kan. Nah, jangan sampai sistem itu kita berlawanan dengan hukum. Nah, itu perlu kita harus perhatikan. Inilah yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Oke, kita lanjut. Di dalam sistem informasi manajemen ada konsep yang namanya end user computing gitu ya. End user computing itu apa ya? Ya adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Jadi artinya di sini adalah orang bisa mencari informasi itu dengan gampang saat ini. Tinggal mengakses saja. Jadi nggak perlu kita harus ke tempatnya, kita harus ke sana, kita harus ke lokasi dan lain sebagainya. Tidak perlu gitu ya, karena dengan adanya teknologi saat ini itu sudah dipermudah. Jadi si user bisa langsung memasukkan misalnya akun sebagai pengunjung dan lain sebagainya, bisa melihat info. Contoh sederhana di dalam sistem informasi akademik yang Anda sudah rasakan, Anda bisa melihat absensi Anda, gitu ya. Anda bisa melihat pembayaran Anda bisa melihat nilai. Jadi nggak perlu lagi ke admin gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan end user computing. Jadi kita langsung bisa melihat, dan Anda juga bisa mengajukan surat, nggak perlu harus ke kampus, tapi dari sistem informasi akademik, yaitu di pengajuan surat. Oke. Alasan EUC berkembang itu adalah kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Artinya contoh kalau misalnya mahasiswa antrian di kampus gitu ya, itu waduh, itu bisa-bisa nanti panjang gitu ya, karena ada ratusan daripada mahasiswa di dalam satu kampus. Misalnya antri ketika misalnya antri untuk mendapatkan misalnya contoh sederhana atau melakukan pembayaran perkuliahan gitu ya, itu ditangani oleh satu misalnya atau dua orang admin atau bagian keuangan, itu repot ya kan, ngantri, karena saking ngantrinya bisa juga salah masukin data dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu apa, dibuatlah sistem pembayaran online yang bisa Anda langsung klik gitu ya, Anda langsung bayar, bisa menggunakan rekening gitu ya, transfer, mobile banking, dan juga bisa menggunakan ke misalnya Alfamart dan Indomaret itu pembayarannya. Nah, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah. Nah, inilah karena murahnya sekarang hardware itu bisa dilakukan dan didukung dengan adanya yang namanya server database, penggunaan database yang sangat akurat gitu ya. Inilah kenapa alasannya end user computing itu berkembang. Ada yang namanya di sini di dalam SIM ada yang namanya spesialisasi informasi. Adalah pegawai atau perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Nah, spesialisasi informasi ini adalah siapa? Orang yang spesial yang bisa membuat data-data menjadi sebuah informasi. Nah, berarti kalau yang dikatakan spesial informasi ada yang namanya analis sistem yang menganalisa dari awal gitu ya, bagaimana sistem ini akan dibentuk gitu ya. Ada pengelola database atau database administrator nantinya, bagaimana nanti data itu dirancang dengan baik gitu ya. Ada spesialis jaringan, berarti orang yang melakukan hubungan ataupun interaksi dengan jaringan ataupun yang nanti merakit gitu ya. Ada juga programmer, berarti nanti orang yang melakukan apa? Melakukan program atau mengcoding sebuah rancangan yang tadi sudah dianalisa oleh si analis gitu ya. Ada juga operator, berarti orang yang melakukan atau memasukkan data atau mengoperasikan dari sebuah sistem tersebut. Nah, inilah beberapa analis atau inilah beberapa spesialisasi informasi yang ada di sistem informasi manajemen. Nah, kita lihat yang kedua, tadi ada pembahasan kita di awal, tadi ada sistem informasi dan juga kita belajar mengenai computer based information system.
Nah, dikatakan base berarti computer based information system, yaitu adalah seluruh program ataupun aplikasi komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal istilahnya adalah sistem informasi berbasis komputer gitu ya. Nah, jadi juga ini berbentuk komputer semua terdatabase, walaupun nanti dia ada yang berbentuk alat dan lain sebagainya, roboting dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya dimasukkan adalah komputer di sananya. Ada yang namanya sistem yang sudah diintegrasikan dengan robot tersebut. Nah, intinya adalah apa? Di sini ada hardware, ada software, ada telecommunication, itu jaringan tadi, internet tadi, ada people, pengguna, ada database, ada juga prosedur. Prosedur ini apa? Ya itulah untuk menjalankan tadi, menjalankan perangkat maupun softwarenya. Inilah yang disebut dengan computer based information system. Jadi sistem informasi berbasis komputer. Oke, kita lihat justifikasi CBIS ini bagaimana antara pengguna atau pemakai dengan komputer itu bisa saling berinteraksi. Berarti ada di dalamnya apa? Berarti komputer dengan pemakai itu mempunyai sebuah integrasi, di mana sebelumnya ada analis sistem yang menganalisa sistemnya, mulai dari pengelola database-nya seperti apa, spesialis jaringannya nanti seperti apa dibuat gitu ya, sehingga nanti ini saling berintegrasi nih antara analis sistem dengan pengelola database dengan spesialis jaringan. Itu berhubungan juga nanti dengan programmer, bagaimana nanti programmer itu menciptakan sebuah program tadi atau sebuah sistem tadi, sehingga nanti itu bisa digunakan oleh si operator, dan operator nanti dia berinteraksi dengan komputer. Nah, komputerlah yang nanti secara otomatis berhubungan dengan pemakai. Tapi pemakai secara otomatis dia nanti bisa mengapain nih? Bisa nantinya menggunakan sebuah sistem tersebut gitu ya. Nah, intinya adalah pemakai ini dia bisa mengakses database, dia bisa menggunakan internet, dan dia bisa juga menggunakan komputernya. Komputernya tadi adalah karena adanya apa tadi? Analis sistem, programmer, dan juga operator yang sudah menyiapkan sebuah sistem di dalamnya. Gitu ya. Oke. Konsep dasar daripada CIBS adalah di sini kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CBIS untuk menggambarkan 5 subsistem. Jadi ada 5 subsistem di dalam CBIS. Yang pertama adalah ada sistem informasi akuntansi. Jadi kita buatkan nanti sistem yang berbasis akuntansi, yang berhubungan dengan akuntansi. Ada juga berhubungan dengan manajemen, manajerial gitu ya. Ada juga menggunakan sistem penunjang keputusan, bagaimana sebuah keputusan itu bisa diambil gitu ya. Jadi ada yang namanya SPK. Ada yang namanya juga otomatisasi kantor atau OA. Ada otomatisasi gitu ya. Seperti sekarang ini sudah banyak sistem otomatisasi gitu ya. Seperti misalnya tilang online, parkir online gitu ya. Yang langsung tanpa ada orang gitu ya. Jadi kita klik saja atau buat barcode saja gitu ya. Secara otomatis atau menggunakan kartu saja itu sudah langsung terbuka dan lain sebagainya. Ada sistem sensor dan lain sebagainya. Oke, ada juga yang namanya sistem daripada CBIS ini adalah sistem pakar. Oke, bagaimana sebuah sistem itu dinyatakan bisa menggantikan pakar tertentu gitu ya. Misal contoh pakar di bidang misalnya kedokteran lah, di bidang paru gitu ya. Maka nanti dibuatkan sebuah sistem yang dimana orang tidak lagi berhubungan dengan dokter, tapi berhubungan dengan sebuah aplikasi. Jadi nanti di aplikasi itu bisa ditanya-tanya gitu. Jadi bukan dokter yang menjawab, tapi bagaimana pengetahuan si dokter tersebut sudah diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Ya, itu namanya sistem pakar gitu ya. Oke. Model CBIS dalam pemecahan masalah, ini ada modelnya. Di sini ada sebuah problem, ada masalah, diambil sebuah keputusan, nanti keputusan itu dari mana ya? Keputusan ini itulah dari adanya apa? Tadi sistem informasi akuntansinya kah, manajemen informasi sistemnya kah, decision supportnya kah, atau sistem keputusan tadi ya, atau office automation tadi, atau expert system gitu ya. Nah, inilah nanti keputusan ini diambillah informasi dari sistem ini, masuklah ke dalam keputusannya. Sehingga apa? Masalah tersebut bisa dipecahkan. Oke, masalah tersebut bisa teratasi.
Oke ya. Jadi inilah konsep pemecahan masalah di sistem. Berarti ada problemnya di input. Oke ya, di input berarti di sistem informasinya tadi mau yang mana nih? SIA kah, MIS kah, DSS kah, OA kah, atau ES kah? Nah, nanti sistem yang kita gunakan misalnya sistem informasi manajemen gitu ya. Oke, manajemen. Oke, misalnya ada sebuah keputusan mengenai misalnya manajemen, misalnya contoh manajemen penjualan gitu. Nah, problemnya di sini adalah ada data misalnya tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai, ada problem, atau misalnya ada yang mau diinput datanya. Berarti apa? Untuk memunculkan atau memecahkan masalah tersebut, untuk diinput data transaksinya berarti apa? Berarti dia akan diinput di ini CBIS-nya. Sehingga nanti itu yang disebut dengan keputusan dan muncullah yang namanya output atau hasil, yaitu ya disebut dengan pemecahan masalah. Oke, macam-macam sistem informasi itu banyak ya. Sistem informasi akademia ini seperti kampus kita gitu ya. Sistem informasi tiketing, sistem informasi hospital gitu ya. Apalagi saat ini hospital, apalagi di masa corona ada kita nggak perlu ke sana lagi, tapi kita bisa bertanya-tanya dengan aplikasi ataupun sebuah sistem. Ada di hospital itu ada dokter, ada pasien, ada staff gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ada bidang-bidang lain juga gitu, bidang layanan misalnya e-government saat ini seperti pajak gitu ya, sudah menggunakan sistem online semua. Pajak pembayaran gitu dan lain sebagainya sudah berhubungan dengan online. Nah, ini semuanya adalah digerakkan apa? Digerakkan dengan adanya yang namanya komputer gitu ya. Berbasis komputer. Oke. Contoh sistem informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Nah, ini adalah ini misalnya kita nanti membuat sistem informasi administrasi keuangan siswa ya, berarti ini di sekolah ya, berbasis web. Nah, apa prosedur sistem berjalannya seperti apa gitu? Prosedur sistem berjalan. Nah, berarti prosesnya bagaimana sistem administrasi keuangan di sana? Kita lihat dulu di sini dikatakan bahwa proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan pencatatan pada buku besar. Oke ya, masih manual ya. Manualnya artinya adalah masih dicatat dalam buku besar. Pada saat pencatatan pembayaran siswa dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini waktu gitu ya. Tapi kalau dia dengan base komputer tadi atau berbasis komputer tadi, itu waktu tidak perlu dihiraukan lagi karena secara otomatis ketika kita cari dia langsung muncul, ketika kita input maka output muncul gitu ya. Tapi kalau dia masih di buku besar, kita harus buka-buka satu persatu gitu ya. Satu persatu kita cek di lemari berkas dan lain sebagainya. Kita harus hitung-hitung dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa dan orang tua murid dalam melakukan transaksi. Untuk itu dibutuhkanlah suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengelola data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat. Nah, inilah contohnya kita ingin membuatkan sebuah informasi administrasi. Tadi dikatakan apa di sini? Ada problem dan problem itu bagaimana kita putuskan sehingga pemecahan masalah ada. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya adalah tadi di sini kurang maksimal. Oke ya, dalam melayani orang tua maupun siswa dalam transaksi. Nah, pemecahan masalahnya apa? Oke, pemecahan masalahnya adalah dibutuhkanlah sebuah sistem nanti, oke, untuk membantu dan mengelola data dengan baik. Oke. Sistem usulannya bagaimana? Oke ya, dibutuhkan sebuah sistem informasi administrasi keuangan untuk mempermudah staf atau saham atau TU dalam melakukan transaksi pembayaran sehingga siswa dan orang tua siswa dengan mudah cepat mengurangi kesalahan data. Nah, inilah contoh sistem informasi keuangan. Ada yang namanya kebutuhan pengguna atau fungsional daripada sistem usulan. Oke, nanti lebih jelasnya lagi mengenai bagaimana membuat fungsional atau kebutuhan pengguna. Lihat video di atas ya. Di atas ini silakan diklik saja. Oke ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya admin keuangan, login, kelola transaksi, konfirmasi pembayaran, kelola laporan keuangan, pembayaran, dan juga logout. Ada admin kurikulum, bisa mengelola data siswa, data kelas, logout. User siswa ataupun orang tua bisa melihat data keuangan, lihat data tunggakan, lihat laporan pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan kelola profil siswa, logout gitu ya. Jadi di sini otomatis apa? Siswa juga bisa melakukan pembayaran dari manapun gitu ya, karena sistemnya sudah online. Jadi nggak perlu lagi harus ke
admin gitu ya, atau harus ke kantor atau ke TU gitu ya. Ini semakin mudah. Nah, ini contoh mockup adminnya. Ini mockup ya, tampilan mockupnya. Ini nanti yang akan dibuatkan setelah Anda merancang, setelah Anda menentukan kebutuhan-kebutuhannya, baru nanti Anda rancang sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan data yang ada di sana juga gitu ya. Tapi tampilannya ya sesuaikan dengan usulan sekarang gitu. Di sini ada login form, ada user password gitu ya. Menu utama ada transaksi, tunggakan, konfirmasi, pembayaran ini. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini. Nah, di sini kan ada 3 sistem tadi, ada sistem untuk keuangan, sistem untuk kurikulum, dan sistem untuk siswa atau orang tua. Berarti nanti tampilannya ada 3 juga. Oke, nah ini contohnya mockup untuk admin keuangan. Oke ya, ini untuk pembayaran siswa. Mockup untuk admin keuangan, ada data pembayaran siswa. Di sini ada form-formnya gitu ya, bisa diinput, cetak gitu ya. Ini mockup untuk admin kurikulum, login bisa. Ini dia bisa mengecek administrasi siswa. Oke ya. Ini bisa juga melihat tahun ajaran beasiswa karena dia apa? Keuangan itu kan pembayaran itu berhubungan dengan tahun ajaran, itu biasanya tahun ajaran bertambah atau misalnya berubah atau misalnya semakin naik tahun ajaran itu biasanya ada perubahan harga pembayaran gitu ya. Dan juga di sini ada prototipe beasiswa. Kenapa beasiswa? Karena kan di sistem yang namanya pembayaran pasti dia apakah dia dapat beasiswa atau tidak. Kalau ada beasiswa berarti pembayaran tidak ada atau ada persentase yang diskonnya atau potongan dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada mockup user siswa. Ini untuk di tampilan siswa nanti ada login. Dia bisa melihat apa? Keuangan, konfirmasi gitu ya. Oke. Ini dia juga bisa melihat data tunggakan. Oke, ini konfirmasi pembayaran. Dibayar kemana, buktinya dikirim gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ke sana. Ini bisa melihat data profil dia gitu. Nah, itulah contoh mockup atau dari contoh sistem informasi administrasi keuangan yang dibuat gitu. Jadi nanti tugasnya silahkan buatkan nanti adalah pilih sebuah tema. Anda itu mau buat sistem apa nih? Sistem informasi apa? Oke ya. Setelah itu nanti buatkan kebutuhan penggunanya. Oke, dan juga nanti prototipenya seperti apa gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat dan apapun yang saya sampaikan tadi itu coba disimak, digali dan juga nanti jadilah mahasiswa yang telusur. Oke, tetap semangat dalam belajar online saat ini dan jadilah mahasiswa-mahasiswa prestasi. Terima kasih.